Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati, NIM 193141157, kelas 4E PGMI. Nah, di sini saya akan membahas materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, nanti kita akan belajar bersama mengenai apa kebudayaan itu dan apa saja keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu ya. Kita ucap syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang merasa kurang fit, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, yang pertama, apakah kebudayaan itu? Nah, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal. Secara istilah, kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa yang berarti mengolah sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan, sistem ide, atau gagasan dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya abstrak. R. Sukmono membagi sejarah kebudayaan di Indonesia menjadi 4 masa. Nah, yang pertama, ada masa zaman prasejarah, yaitu sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai abad ke-5 Masehi. Dan yang kedua, zaman purba, yaitu sejak datang pengaruh India pada abad pertama sampai runtuhnya kerajaan Majapahit tahun 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman Madya, yaitu sejak datang pengaruh Islam sampai akhir kerajaan Majapahit sampai akhir abad ke-19 Masehi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, zaman baru atau modern, sejak masuknya anasir barat atau Eropa dan teknik modern tahun 1900 Masehi sampai sekarang. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat, dia berpendapat bahwa kebudayaan memiliki 3 wujud. Wujud yang pertama, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, dan lain-lain. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Bentuk-bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia yaitu terdiri dari rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, dan alat musik tradisional. Nah, sekarang kita belajar mengenal beberapa keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang rumah adat. Nah, rumah adat yaitu
bangunan yang didirikan di suatu tempat yang mencirikan atau khas bangunan suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Nah, jadi rumah adat itu di setiap wilayah bentuknya berbeda-beda dan untuk bahan pembuatannya kemungkinan juga berbeda. Nah, kenapa rumah adat di setiap wilayah berbeda-beda? Nah, jadi keragaman rumah adat yang berbeda-beda tadi ditimbulkan karena adanya perbedaan geografis, bahan bangunan, serta bagian rumah memiliki perbedaan mengikuti bentuk adaptasi setiap daerah. Nah, yang namanya rumah adat itu pasti memiliki perbedaan di setiap wilayahnya. Dan perbedaan tersebut mengikuti adaptasi setiap daerah, perbedaan geografis, dan bahan bangunan yang tersedia di wilayah tersebut. Sekarang kita mengenal beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah adat di Jawa Tengah, yaitu rumah adat Joglo. Kemudian yang kedua, ada rumah adat dari Aceh, yaitu namanya rumah adat Krongbade. Kemudian yang ketiga ada rumah adat di Bali, yaitu bernama Rumah Adat Bale Manten. Kemudian yang keempat ada rumah adat dari Sunda, yaitu namanya Imah Jolopong. Kemudian yang kedua kita akan mengenal tentang tarian adat. Nah, apa sih tarian adat itu? Tari adat adalah tari yang lahir dari suatu daerah yang merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Tari memiliki sifat sakral dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena setiap gerakan tari memiliki makna yang khusus. Nah, biasanya tari adat atau tari tradisional digunakan untuk melakukan ritual atau tradisi. Dapat juga digunakan untuk menyambut tamu. Yang pertama yaitu kita mengenal tari adat dari Jawa Tengah, yaitu tari Gambyong. Yang kedua, tari adat dari Bali, yaitu tari Kecak. Kemudian yang ketiga yaitu tari dari Papua, yaitu tari perang yang melambangkan kepahlawanan dan kegagahan rakyat Papua. Kemudian yang keempat, kita mengenal tari Saman dari Aceh. Nah, tari ini dahulu digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, kini disuguhkan untuk hiburan dan mengisi festival kesenian. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal tentang pakaian adat. Nah, jadi pakaian adat adalah pakaian resmi khas suatu daerah yang mengekspresikan identitas etnis atau suku tertentu yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Yang pertama, yaitu pakaian adat Jawa Tengah, yaitu berupa jawi jangkep dan kebaya. Nah, jawi jangkep merupakan atasan pria yang berupa baju beskap yang biasanya memiliki motif bunga dan bawahannya berupa kain jarik
yang dililitkan pada ikat pinggang yang tersedia. Nah, kalau kebaya merupakan atasan wanita yang pada umumnya terbuat dari kain sutra brokat. Kebaya memiliki arti simbol kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk yang diikuti dengan sikap lemah lembut. Yang kedua, pakaian adat dari Bali. Nah, pakaian adat ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, pakaian adat Bali Nista merupakan busana yang digunakan dalam keseharian di dalam suatu kegiatan ngayah atau gotong royong. Yang kedua, pakaian adat Bali Madya adalah busana yang biasa digunakan dalam suatu upacara atau persembahyangan ke pura. Kemudian yang ketiga, pakaian adat Sumatera Barat, yaitu baju Batapuwe. Nah, baju Batapuwe merupakan nama baju atasan dari pakaian adat Bundo Kanduang. Baju ini biasanya berwarna hitam, merah, biru, atau lembayung. Baju Batapuwe memiliki motif beraneka ragam yang pastinya khas dari Sumatera Barat yang gemah ripah lan jinawi dengan taburan benang emas. Kemudian yang keempat, pakaian adat Sulawesi Selatan. Untuk para pria, pakaian adat Sulawesi Selatan disebut dengan bela dada, yaitu yang memiliki model layaknya jas namun tertutup dan lengannya panjang. Nama pakaian adat wanita Sulawesi Selatan yaitu baju bodo. Biasanya digunakan ketika ada acara adat atau acara resmi. Baju bodo ini juga dikenal dengan baju bodo gesung karena model bajunya terlihat menggelembung pada bagian punggung. Kemudian kita akan mengenal tentang alat musik tradisional. Nah, alat musik adat atau alat musik tradisional yaitu alat musik yang diciptakan dan berkembang secara turun-menurun di suatu daerah. Biasanya digunakan untuk mengiringi musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat daerah tersebut. Setiap daerah memiliki alat musik khas daerah yang berbeda-beda. Alat musik tradisional dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu alat musik petik, tiup, gesek, pukul, tepuk, dan goyang. Alat musik tradisional biasanya digunakan untuk mengiringi setiap acara adat di setiap daerah. Bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat musik tradisional juga menjadi tanda atas suatu peristiwa atau kegiatan di suatu daerah. Alat musik tradisional juga menjadi sarana rekreasi dan untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan dari instrumen alat musik daerah diyakini memiliki kekuatan magis. Yang pertama, kita mengenal alat musik gamelan dari Jawa Tengah. Yang kedua, alat musik kecapi dari Sulawesi Selatan. Nah, kecapi ini terbuat dari kayu. Selanjutnya, kita mengenal tentang upacara adat. Nah, upacara adat yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan aturan-aturan tertentu berdasarkan adat istiadat
dan diwariskan secara turun-temurun. Yang pertama, misalnya upacara padusan dari Jawa Tengah. Biasanya dilakukan saat bulan Ramadan akan tiba. Dilakukan dengan maksud untuk membersihkan atau menyucikan diri sebelum menunaikan ibadah puasa. Yang kedua yaitu upacara adat Bali, yaitu upacara ngaben atau upacara proses pembakaran mayat. Nah, pembakaran mayat ini ditujukan sebagai simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Upacara ini juga merupakan bentuk penghormatan dan keikhlasan anggota keluarga untuk mereka yang telah meninggal dunia. Manfaat keberagaman budaya di Indonesia antara lain, yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme, yang kedua, sebagai identitas bangsa, yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, yang keempat, memupuk sikap toleransi, dan lain-lain. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, yang insya Allah dapat kita gunakan untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.